Kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini satu bab, yaitu tentang ihtiramu asma'illah wa taghyirul ismi li ajli dhalik, yaitu bab tentang bagaimana kita memuliakan, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merubah nama manusia atau nama sesuatu yang itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Suraih annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilayil hukmu. Ketika Abu Suraih, yang mana dia itu sering dipanggil atau diberi kunyah. Kunyah itu yaitu panggilan yang dinisbatkan kepada anak atau kepada seseorang yang dianggap dalam posisi sebagai seorang anak. Walaupun belum tentu itu adalah nama anak. Jadi ada kunyah, itu ada laqab, itu dalam tradisi masyarakat Arab. Kunyah itu nama yang dinisbatkan kepada bapak atau kepada anak atau kepada sesuatu yang diposisikan kepada anak atau kepada bapak. Sedangkan kalau laqab itu adalah nama penghormatan sebagai gelaran. Umpamanya Umar Ibnul Khattab. Umar adalah putranya Al-Khattab. Sedangkan beliau diberi laqab, diberi gelaran kemuliaan, kehormatan oleh Rasulullah SAW dengan laqab Al-Faruq. Artinya adalah Umar sang pembeda, sang pemisah antara yang hak dan batil, sehingga disebut Umar Al-Faruq. Begitu pula upamanya Utsman Ibnul Affan diberi laqab sebagai Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Setelah salah satunya wafat, beliau menikahi lagi yang lain, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Begitu pula upamanya Abu Bakar diberi laqab As-Siddiq, artinya adalah orang yang amat benar, amat jujur. Itu namanya laqab. Sedangkan kalau kunyah seperti Umar putranya Al-Khattab, maka beliau dipanggil sebagai Ibnul Khattab. Dan Umar punya anak, yaitu Abdullah bin Umar, sehingga Umar dipanggil menjadi Abu Abdillah atau Aba Abdillah atau Abi Abdillah. Maka panggilan Umar dengan panggilan Abu Abdillah, Aba Abdillah, Abi Abdillah, yang artinya adalah bapaknya Abdullah, maka itu maknanya adalah kunyah. Jadi gelaran panggilan yang disebutkan terkait dengan putranya atau dengan seseorang yang diposisikan sebagai anaknya. Begitu pula seseorang umpamanya karena kepintarannya disebut sebagai umpamanya Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana. Karena kebodohannya dia sebut Abu Jahal. Padahal Jahal bukan anak. Kemudian Hakam bukan anak, tapi disebut sebagai Abul Hakam.
ayah kebijaksanaan, kemudian ayah kebodohan. Nah, itu adalah kunyah yang bersifat kiasan atau bersifat majaz. Begitu pula dalam kasus ini Abi Shuraih. Sebelumnya Abi Shuraih ini sering diberi kunyah dengan Abul Hakam atau Abal Hakam atau Abil Hakam. Tergantung posisi panggilannya. Kalau dia dalam posisi sebagai mubtada atau fa'il, ya dia dipanggil dengan Abul Hakam. Tapi kalau sebagai maf'ul atau sebagai munada, mudhof, maka dia dipanggil Abal Hakam. Atau sebagai majrur, dia dipanggil Abil Hakam. Nah, maka Abu Shuraih ini dulu diberi gelarnya, panggilannya adalah, kunyahnya adalah Abal Hakam. Maka ketika dia datang kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Shuraih ini. Kata Rasulullah, Innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah lah yang maha bijaksana. Allah lah yang pemilik hukum, wa ilayil hukmu, dan hanya kepada Allah diserahkan segala keputusan. Allah adalah al-hakam karena dia pemilik hukum, pemutus segala perkara, dia yang maha bijaksana dan pemilik kebijaksanaan yang hakiki. Dan hanya kepada Allah dikembalikan al-hakam dan al-hukmu, kebijaksanaan dan keputusan. Faqala, maka kata Abi Shuraih, Inna qaumi idha ikhtalafu fi syai'in atuni. Dulu kaumku itu, sebelum aku memeluk Islam, apabila kaumku berselisih, bertengkar, mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum faradiya kullal fariqain. Maka aku berikan keputusan kepada orang yang bertengkar, berselisih itu, sehingga mereka merasa puas. Kedua kelompok merasa rela dengan keputusanku. Maka mereka memanggil aku menjadi Abul Hakam, yaitu engkau adalah bapaknya kebijaksanaan, engkau adalah bapaknya hukum, engkau adalah bapaknya keputusan. Artinya setiap engkau memutuskan sesuatu, kami merasa puas, kami merasa ridho, dan kami merasa diperlakukan adil. Maka mereka memanggil aku menjadi Abul Hakam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ma ahsana hadha. Sungguh baik perkara itu, kata Rasulullah. Tetapi kemudian Rasulullah bertanya, fama laka minal walad. Apakah engkau punya anak? Qala, kata Abi Shuraih yang diberi gelar Abul Hakam ini, ya aku punya anak. Namanya Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, faman akbaruhum, siapa yang paling besarnya? Qultu Shuraih. Kata Abi Shuraih, yang paling besar anakku namanya Shuraih. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa anta Abu Shuraih. Kalau begitu, engkau adalah Abu Shuraih. Engkau adalah ayahnya Shuraih. Ikhwas sekalian, kasus ini yang dicatat oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau, begitu pula Imam An-Nasai, beliau Rasulullah SAW menasihati sahabatnya yang diberi panggilan oleh kaumnya sebagai Abul Hakam, adalah orang yang amat bijaksana, orang yang pandai memutuskan perkara. Dia adalah ayahnya hukum. Maka Rasulullah SAW memberi nasihat pada beliau, bukankah engkau punya anak? Siapa nama anak-anakmu itu? Kata Rasulullah. Maka ketika Abu Shuraih menjelaskan, namaku atau nama putra-putraku adalah Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Maka Rasulullah mengatakan, yang paling besar siapa namanya? Kata Abu Shuraih, yang paling besar namanya Shuraih. Kalau begitu, kata Rasulullah, lebih baik engkau dipanggil dengan Abu Shuraih, yaitu ayahnya Shuraih, bapaknya Shuraih.
Karena kalau dinamakan Al-Hakam, seolah-olah engkau adalah ayahnya sifat Allah Al-Hakam. Sedangkan Al-Hakam itu adalah nama sifat yang hanya layak dan patut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka tidak sopan, tidak patut manusia diberikan, disandingkan namanya kepada sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam posisinya dia lebih tinggi daripada kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini pula maka jadi dasar para ulama membuat pendapat, menetapkan fatwa bahwa jika seseorang memiliki namanya yang nama itu diambil dari sifat-sifat Allah yang tidak patut dinisbatkan, dijadikan nama bagi manusia, maka nama itu harus diganti sebagai bentuk penghormatan terhadap nama-nama Allah. Umpamanya ada seorang namanya adalah Hakim, maka yang sopan itu, yang sunnah itu dia adalah Abdul Hakim atau Abdul Hakim, yang artinya adalah dia hamba yang maha bijaksana, yaitu hamba Allah yang maha bijaksana, yaitu Abdul Hakim. Atau Abdul Qadir adalah hamba Allah yang maha perkasa. Maka nama Al-Qadir, kemudian Al-Hakim, atau nama-nama lain yang itu hanya patut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah layak dipakai bagi nama makhluk. Kenapa ini masuk ke dalam pembahasan tauhid dan akidah? Karena salah satu daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengkhususkan nama-nama yang mulia, yang patut dan layak hanya untuk nama dan sifat Allah. Karena Allah firmankan, yaitu Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamat tad'u falahul asma'ul husna. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah atau berdoa dengan memanggil Ar-Rahman. Maka dengan memanggil nama-nama Allah yang mana saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya selama dengan lahul asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang layak, yang indah, yang patut bagi Allah Rabbul Alamin. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Kalau kita memberi nama atau memberi panggilan atau memberi lakob dan kunyah, tidaklah patut seorang mukmin menyamakan sifat-sifat Allah kepada nama manusia. Semoga kita mendapat pelajaran yang berharga dari bab ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.